Apa itu generasi milenial? Generasi milenial sering disebut dengan generasi Y atau Gen Y, yang disebut dengan kelompok demografis. Generasi milenial menggambarkan secara umum seseorang yang mencapai usia dewasa di awal abad ke-21 dan mencakup generasi orang yang lahir antara 1980 dan 2000. Mengapa tim penulis mengambil permasalahan ini? Karena tim penulis ingin mengetahui dan bagaimana generasi milenial menyikapi gaya hidup mereka pada zaman sekarang. Diharapkan nantinya generasi milenial bisa memilih dan memilah gaya hidup yang baik dan benar. Manfaat penulisan. Sebagai generasi milenial harus bisa menyikapi arus globalisasi yang sangat cepat. Untuk itu, gaya hidup generasi milenial perlu dibatasi karena di sisi lain dapat berdampak positif maupun negatif bagi kesehatan maupun masa depannya. Selanjutnya, bagian telaah pustaka. Dalam bab telaah pustaka ini dibagi menjadi 3, yaitu landasan teori, uraian pendapat, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori identitas individu. Teori ini menjelaskan bahwa identitas individu berkaitan dengan identitas diri sendiri seperti nama dan lain sebagainya. Yang kedua, teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bahwa identitas sosial berkaitan dengan lingkungan sosial yang diikuti. Yang ketiga, teori perbedaan generasi. Teori perbedaan generasi awalnya digunakan dalam mengetahui potensi dan karakteristik budaya generasi dalam dunia kerja dan bisnis. Selanjutnya, uraian pendapat. Sesuai dengan permasalahan yang diambil, teori ini akan menjadi landasan bagi individu generasi milenial dalam mengidentifikasi dirinya sendiri maupun lingkungan sosial. Karena zaman sekarang, generasi milenial dituntut untuk lebih selektif dengan pengaruh dari luar. Saat ini sudah banyak yang terjerumus ke dalam gaya hidup yang buruk. Untuk itu, kalangan remaja saat ini harus berpikir kritis dan maju supaya tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Selanjutnya, pemecahan masalah. Melalui permasalahan gaya hidup generasi milenial dapat diselesaikan dengan adanya sosialisasi mengenai gerakan sosial yang dipelopori oleh kalangan remaja. Diharapkan generasi milenial bisa selektif dalam memilih dan memilah sesuatu. Generasi milenial harus bisa menciptakan sesuatu yang baru, bukan malah menjadi konsumtif, melainkan produktif dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat 5 metode penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Yang ketiga, penelitian survei. Yang keempat, penelitian deskriptif. Dan yang kelima adalah penelitian ex post facto. Dan dalam penelitian ini, tim penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyebar kuesioner online secara acak, dengan membahas gaya hidup generasi milenial tentang fashion dan food trend saat ini. Metode penelitian yang kami gunakan termasuk ke dalam metode penelitian terbuka kualitatif, dengan cara menyebar kuesioner dengan jawaban yang tidak disediakan atau bisa disebut juga jawaban murni dari isi pemikiran si penjawab. Dari 36 tanggapan, yang menjawab kuesioner 75% adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki, dengan kurun usia 17-19 tahun. Mereka menjawab bahwa sebagian besar mereka mengikuti perkembangan fashion dan food saat ini. Namun, tidak sedikit juga yang menjawab tidak terlalu mengikuti tren fashion dan food saat ini. Selanjutnya, analisis dan sintesis. Dari 36 responden, terkait usia dominan yang menjadi responden kelompok kami yaitu 19 tahun, dengan presentasi perempuan sebanyak 66,7% dan laki-laki sebanyak 33%. Dengan penelitian tentang fashion dan food di kalangan generasi milenial, dari 36 responden, dengan metode penelitian kualitatif terbuka, kita mendapatkan data sebagai berikut. Bahwa 36 responden mengetahui apa itu generasi milenial. 36 responden kebanyakan menjawab bahwa fashion saat ini banyak ragamnya. Dan rata-rata dari 36 responden tidak banyak yang mengikuti tren fashion saat ini. Untuk food,
36 responden yang mengisi kuesioner yang kami sebarkan berpendapat bahwa rata-ratanya mengatakan makanan saat ini hampir lebih instan dan modern, dan 36 responden hampir semua mengikuti tren makanan saat ini. Dari data yang diambil, 36 responden beranggapan bahwa tren fashion dan food saat ini terdapat pengaruh baik dan buruk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.